Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wasilah dengan NIM 2015-010 kelas BKBI 3A. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kisah Luqmanul Hakim. Luqman Hakim adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya surah Luqman, surah ke-31 ayat 12-19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihat kepada anaknya. Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang dalam Quran surah Luqman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Quran surah Luqman ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar nama ini saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau, siapa Luqman. Sehingga namanya diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai nama surah, dan juga ceritanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah, Luqman adalah seorang Abdul Habashi, seorang budak orang hitam yang tinggal di suatu daerah yang namanya Naubah, ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh ahli sejarah, beliau tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihi wasallam. Nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Nasihat yang pertama, Luqman Hakim memberi nasihat kepada anaknya, "Wahai Ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah." Luar biasa, Luqman mengerti bahwasanya menasihati anak dan mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu dari mana memulai mendidik anaknya, apa yang harus dikatakan, apa yang harus diluruskan. Berbuat syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada musibah yang lebih parah dari seorang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka selamanya. Ini yang Luqman ingin lakukan kepada anaknya. Jangan sampai anaknya masuk neraka. Luqman tanamkan kepada anaknya, dielus anaknya, diomongin baik-baik, bukan menasehati dengan cara membentak. Nasihat Luqman kepada anaknya yang kedua, jangan zolim kepada orang tua. Nasihat yang ketiga, wahai anakku, dirikanlah sholat. Selanjutnya, kisah Luqman Hakim dengan keledainya. Salah satu kisah hikmah dari Luqman yang cukup termasyhur adalah kisahnya saat menunggangi keledai dengan sang anak putra yang memberikan pelajaran penting bagaimana hidup sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial di saat yang bersamaan. Simak kisah inspiratifnya. Suatu hari Luqman berkata, "Wahai putraku, berusahalah melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus berusahalah hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan apapun kata orang, karena memang tidak akan pernah ada jalan untuk memuaskan dan melegakan semua orang. Tidak akan ada juga cara untuk menyatukan hati dan pikiran mereka. Itulah fakta hidup di tengah orang banyak dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Mari kita buktikan." Awalnya, Luqman menaiki keledai, sedangkan anaknya disuruh untuk berjalan sambil memegang tali keledai. Benar saja, tidak lama kemudian, orang-orang yang mereka temui berkomentar, anak kecil itu menuntun keledai, sedangkan orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Sungguh bodoh dan egois orang tua itu. Masa anak kecil dibiarkannya berjalan kaki, sementara dia menunggangi keledai? Mendengar komentar orang-orang di sepanjang jalan tersebut, Luqman pun berkata kepada anaknya, "Putraku, coba kau dengar apa yang mereka katakan tentang kita." Setelah berkata begitu, Luqman meminta anaknya untuk bergantian posisi. Sekarang, Luqman yang menuntun keledai, sedangkan sang anak naik di punggung keledai. Di tengah perjalanan,
mereka kembali menjadi omongan 这一 orang. 次我真的睡 Sungguh 着 buruk 了。 perangai dan akhlak anak itu. Masa orang tua dibiarkannya berjalan menuntun keledai, sementara dia duduk manis di punggung keledai. Mendengar komentar orang-orang di jalan, Luqman pun kembali berpesan, "Anakku, dengarlah sekali lagi apa saja yang mereka katakan." Setelah melewati orang-orang tadi, sekarang Luqman meminta anaknya untuk ikut naik ke punggung keledai. Jadi, sekarang keduanya sama-sama duduk di atas punggung keledai yang terlihat kecil dan kurus tersebut. Di tengah perjalanan, mereka kembali menjadi omongan orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Betapa dungu dan egois bapak dan anak itu. Kasihan sekali, keledai tunggangan mereka yang kecil dan kurus begitu dinaiki berdua. Mendengar komentar orang-orang di jalanan, kembali Luqman meminta anaknya untuk mendengar dengan baik komentar orang-orang tersebut. "Dengar dan perhatikan dengan seksama apa yang mereka katakan, anakku," kata Luqman lembut kepada anaknya. "Anakku, kau dengar sendiri bukan semua perkataan mereka kepada apa yang kita lakukan dari awal? Di mata mereka, tidak ada satupun tindakan kita yang benar. Semua salah," kata Luqman kepada anaknya. Karena itu, dalam hidup ini kita harus punya prinsip, pendirian yang kuat dan harus tegas. Lakukan saja apa yang bermanfaat bagimu dan agamamu. Jangan terlalu ambil pusing dengan perkataan orang lain. Aku berharap kau bisa mengambil sendiri pelajaran berharga dari perjalanan kita dengan keledai ini, kata Luqman sambil mengikat keledai pada sebuah tiang. Baik, mungkin hanya itu sekilas kisah tentang Luqmanul Hakim. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.